Ya, dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan biasanya salah satu permasalahan di ibu rumah tangga khususnya adalah ditinggal oleh orang-orang yang biasa membantu pekerjaan rumahnya atau juga termasuk cuci baju barangkali. Dan bisnis ini kini menjadi kian marak menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kita lihat. Menyambut Hari Raya, banyak hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti membuat kue lebaran, memasak ketupat hingga membeli baju lebaran. Namun hal yang tak kalah penting untuk menyambut Hari Raya adalah membersihkan rumah. Ya, memiliki rumah yang bersih dan rapi tentunya akan membuat sang empunya lebih nyaman. Dan tentunya juga akan menyenangkan saat menyambut tamu yang datang bersilaturahim. Untuk sebagian orang, kehadiran asisten rumah tangga cukup membantu. Namun biasanya, menjelang lebaran, sang asisten sudah pulang ke kampung halaman. Akhirnya, kalau tak membersihkan rumah sendiri, jasa bersih-bersih rumahlah yang mereka panggil untuk membersihkan seluruh ruangan beserta isinya. Ibu Emil, salah satu yang mempercayakan kebersihan rumahnya pada house service. Jasa house service ini meliputi housekeeping atau membersihkan seluruh bagian rumah, pencucian sofa, dan pencucian spring bed. Kalau menurut aku, simpel ya, praktis. Terus kita juga dapat menghemat tenaga untuk kita kerja yang lain-lain lagi. Indra, sang pemilik usaha jasa home service ini, melihat begitu tingginya kebutuhan warga kota untuk jasa membersihkan rumah. Bagi Indra, masih jarangnya bisnis serupa menjadi peluang yang menjanjikan bagi usahanya. Selama 1 tahun usaha ini berjalan, omset yang ia dapat bisa mencapai 10 juta setiap bulannya. Untuk menggunakan jasa home service ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar 6.500 per meter persegi untuk housekeeping, 45 hingga 65 ribu rupiah untuk pencucian sofa, dan 150 hingga 200 ribu rupiah untuk pencucian spring bed. Momen lebaran kali ini ia semakin kebanjiran panggilan, dan barang tentu akan semakin meningkatkan omsetnya. Peningkatan jelas ada, karena kan mau lebaran orang-orang banyak yang mau rumahnya bersih, mau sofanya bersih. Tadinya tuh kita seminggu cuma kasih layanan seminggu 3 kali, menjelang lebaran ini di akhir Ramadan kita kasih full 1 minggu, dan jadwalnya itu udah full. Bagaimana? Anda tertarik menggunakan jasa home service? Lama pengerjaannya tergantung dari banyaknya barang yang ingin dicuci dan luasnya rumah. Atau mungkin Anda tertarik untuk menggeluti bisnis ini? Selamat mencoba! Tak hanya house service, seminggu menjelang lebaran, bisnis cuci kiloan kebanjiran pelanggan. Jumlahnya meningkat 10 hingga 30% dibanding hari biasa. Salah satunya, kios laundry kiloan di wilayah Pondok Gede, Bekasi ini. Indra, sang pemilik, mengaku sejak bulan Ramadan hingga sepekan menjelang lebaran, jumlah order laundry semakin meningkat. Menurut Indra, ramainya orderan cuci kiloan membuat omsetnya naik hingga lebih dari 30%, dan puncaknya akan terjadi justru beberapa hari setelah lebaran. Meskipun kiosnya juga menyediakan layanan cuci satuan dan pencucian karpet, namun 65% pelanggannya menggunakan jasa cuci kiloan. Kita punya base customer itu 2.000 customer, yang aktifnya itu sekitar 30%, dan menjelang lebaran ini udah bertambah 10%, jadi sekitar 40% udah mulai aktif lagi yang kemarinnya nggak aktif. Petnya kalau bulan-bulan biasa itu kita di angka 75 juta, dan menjelang lebaran ini kita udah hampir ke 100 juta. Dan bisa dibilang, lebaran merupakan momen yang tepat bagi para pemilik bisnis cuci untuk meraup keuntungan lebih. Di masa ini, tak sedikit pelanggan yang memanfaatkan jasa ini, tidak hanya untuk mencuci pakaian saja. Beberapa perlengkapan menyambut hari raya seperti karpet, bed cover, gorden, dan taplak meja pun mereka cuci di tempat jasa pencucian.
Wah, tentu kita sangat terbantu dengan jasa housekeeping maupun juga laundry ketika hari Lebaran tiba. Banyak tamu, tapi ternyata pembantu rumah tangga pulang. Tidak kembali lagi mungkin. Nah, ini makanya ada jasa housekeeping dan laundry yang baru saja Anda simak. Nah, 10 hari menuju